Oke, pada kesempatan kali ini kita akan nyobain firmware dari STB Superade ya. Jadi kita akan menggunakan firmware modif dari Superade ya untuk STB ini. Mungkin bagi Anda yang sebelumnya pernah menonton video saya modif firmware ya untuk STB, saya tidak perlu menyebutkan nama merek dari produk ini ya. Jadi ini kita berbicara masalah UI dari STB ini. Ini standarnya ya. UI-nya seperti ini. Kita coba exit, kita tekan menu ya. Ini menu instalasinya, ini menu saluran, kemudian preferensi, menu pengaturan di sini ya. Kayak ini bawaan STB. Jika kita lihat ya di Ethernet ini bisa Anda lihat ya, hidden ya, tip sambungannya jaringan WiFi saja hidden. Ini tidak bisa pakai HP ya sebagai sumber internetnya. Jadi mau gak mau Anda harus pakai dongle ya kalau seperti ini. Ini contoh yang tidak bisa pakai HP ya, walaupun sebenarnya STB ini bisa ya. Jika Anda melihat video saya tentang cara menggunakan HP sebagai super internet tanpa WiFi dongle, sebenarnya STB-nya sama ya, masih ini saja. Ini ada firmware asli atau original dari STB ini ya. Jadi untuk tip sambungannya hidden kini ini seperti ini tidak bisa karena 100% rata-rata STB tip sambungannya ada di jaringan WiFi. Mau gak mau Anda harus menggunakan dongle ya untuk sumber internetnya. Itu yang tidak bisa menggunakan HP, contohnya seperti ini ya. Begitu juga jika Anda ingin masuk contohnya ini, kita cari IPTV ya. Nah di sini ya contohnya. Jika kita akses IPTV juga ini standarnya gak bisa ya, diklik juga ini disuruh masukkan WiFi dongle dulu ya. Kalau gini ini contohnya nggak bisa ya, apalagi masuk YouTube ya di sini di Open Video Network tidak bisa ya. Jadi STB ini standarnya harus menggunakan dongle untuk akses internet. Ini salah satu contohnya. Ini kalau kita akses IPTV mengimpor ini repotnya kita tidak bisa mengimpor IPTV lewat USB ini. Kalau gini kan susah ya, harus ada sumber internet dulu dari dongle. Jadi mau gak mau IPTV-nya harus impor dari online. Untuk caranya sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, jadi ini fitur DLNA tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, kita lebih fokus ke penggunaan YouTube seperti itu ya. Dan Ethernet ini banyak kasusnya di sini nih, yang tidak bisa menggunakan HP seperti itu ya. Sudah saya bahas di videonya juga sebelumnya juga. Itu contoh yang tidak bisa menggunakan HP sebagai sumber internet ya untuk STB-nya. Oke, kita langsung upgrade saja ya ke Superade. Jadi saya menggunakan firmware modifan ya. Mudah-mudahan nanti kita cek apakah sudah stabil atau belum, karena kita harus menguji ya langsung ke nyala ya, karena saya modifnya di komputer. Langsung upgrade, kita cari filenya dulu ya. Upgrade, kita sekarang Superade, nyobain Superade ya, langsung upgrade saja. Oke, proses upgrade masih bicara ya. Di sini saya tampilkan STB-nya juga biar pas voting ini mungkin biar nggak disangka mungkin itu adalah STB-nya nih. Jadi pas prosesnya jadi bisa kelihatan ya di sini lagi botnya gitu. Bot proses voting lalu proses startup juga nanti kelihatan ya. Oke, masih pembaruan ya. Kita tunggu sampai 100%, nanti juga dia akan reboot. Kebetulan ini saya menggunakan dua ya. Sebelah kanan RCA-nya saya gunakan ke TV LED, yang HDMI-nya saya gunakan langsung untuk monitor ya. Biasanya kalau pakai monitor setelah upgrade firmware ini Super HD ya. Ini sudah keluar. Nah, ini keluar ini tidak masalah ya. Storage ditemukan karena plastiknya saya tidak cabut, biarkan. Oke, kita ini setting biarkan LCN lepas ya. Kita setting cepat. Ini untuk trigger sinyal EWS ya. Sinyal jika ada gempa gitu biasanya. Jadi di dalamnya itu ada buzzer ya. Ini tidak perlu saya jelaskan ya untuk kode pos ini. Walaupun ngasal sebenarnya nggak masalah, tapi lebih baik sesuaikan dengan area masing-masing biar biar ketika terjadi kayak gempa itu nanti trigger ya, bunyi beep speakernya gitu. Kita langsung program cepat saja. Ini belum hilang, nanti juga hilang ya yang ngalangin ini. Nah, kita ini default saja. Kita mulai pencarian untuk kualitas sinyal, kualitas lumayan lah, namanya juga di desa ataupun di kampung tidak masalah.
kita langsung program. Ternyata untuk menu programnya Super HD ini tidak jauh berbeda dengan firmware bawaan ini ya. Untuk menu program untuk pencarian otomatisnya ininya ya, UI-nya ternyata hampir sama ya. Kita coba lihat menunya ya. Nanti ini tunggu dulu karena masih proses scan. Untuk UI ini posisi nomor 1 Mozi ya. Biasanya kalau ini SCTP sih, standarnya biasa urutannya SCTP Indonesia ya. Urutannya yang aslinya gitu dari STB ini, tetapi ini urutan di awalnya Mozi ya. Oke, kita tunggu baru dapat 13 news. Dari tempat saya standarnya dapat 28, 27, 28 sih biar. Apakah ini kita dapat berapa ini? Oke, untuk kita ini ya menu ini untuk APG-nya informasinya. Kita langsung ke menu dulu. Saya tidak perlu menayangkan TV-nya ya. Kita coba lihat HP-nya. Oh, ini kegedean, standarnya kegedean ya. Untuk monitor ini kegedean. Tapi tidak apa-apa lah. Ini contoh. Nanti ini bisa dirubah ya, dikecilin. Maksimum di 720 ya. Untuk monitor saran saya. Jadi ini menunya ya. Untuk Super HD seperti ini ya. UI-nya kotak-kotak. Ini UI Super HD ya. Oke, jadi itu. Di sini saya pause ya. Untuk channel TV-nya normal Jaya Sentosa ya, normal. Saya tidak perlu play lama ya. Jadi channel TV-nya sudah normal. Kita coba cek di HP. Kita coba cek di pengaturan, bukan ini untuk kita coba cek di jaringan. Oh, sama ya, ternyata Super HD juga sama ya. Untuk ini tautan tipnya hidden juga ya, ini sama ya dengan bawaan ini. Firmware-nya tip jaringannya hidden ya, cuman ini yang paling beda mencolok ini UI dari menu utamanya ya, ini beda sekali dengan bawaan. Oke, kita cari tadi apa ya? Kita nyari IPTV bukan ini. Kalau config ini butuh WiFi dongle sih. Ini saya nyari IPTV ya, buat IPTV. Apakah Super HD ini bisa IPTV-nya bisa impor manual tidak ya? Nah, sini. Oh, ini ada cuaca. Yang Super HD ada buat cuaca, yang bawaannya tidak ada ya. Kita coba IPTV-nya bisa diklik tidak? Kita coba klik impor. Oh, ternyata bisa ya. Yang Super HD ini kita bisa mengimpor file IPTV lewat flash disk ternyata ya. Ini pada mode cloud ya, saya lihat. Ini kita bisa impor IPTV ya. Nah, gitu. Kita coba klik. Oh, masuk ya. IPTV-nya masuk. Oke, mantap juga ya. Untuk IPTV-nya untuk Super HD ini tidak perlu koneksi internetnya. Jadi kita bisa langsung nge-play langsung di flash disk-nya ya. Oke, mantap juga ya. Ini IPTV-nya bisa ya. Untuk bawaannya nggak bisa ya. Untuk bawaannya nggak keluar menu ini. Menu saya nggak tahu sih kenapa ya bisa begitu. Yang originalnya malah nggak bisa. Oke, ini bisa ya. Oke, karena sudah bisa impor IPTV dari lokal, saya hapus saja ya. Oke, mantap sih. Kita exit ya. Berarti IPTV-nya kita bisa impor lewat flash disk. Oke, mantap jiwa. Ini yang saya cari, salah satunya IPTV yang bisa import secara lokal. Kemudian itu yang penting karena kita ingin nonton TV banyak ya. Kemudian ini yang saya cari sebenarnya ini bukan saluran sih. Ini enggak, bagi saya ini enggak ini sih. Penting sih suatu waktu, tapi bukan ini yang saya cari, yaitu dua ya. Bisa impor IPTV secara lokal dan ini nih, kita bisa menggunakan HP sebagai sumber internet utama. Ini yang saya cari ya sebenarnya. Tapi untuk IPTV-nya mantep nih. Kita bisa mengimpor secara lokal. Oke, mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan ya. Untuk UI dari Super HD ini mantap ya. Untuk IPTV-nya kita bisa mengimpor secara lokal ataupun dari flash disk ini. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.